lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Ya teman-teman, tetap semangat belajar ya, karena kita sekarang udah masuk ke materi belajar SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian yang ke-6 tentang kelembagaan petani. Semoga tetap semangat ya teman-teman ya, walaupun di masa pandemi ini semoga kita berdoa aja ya, semoga pandemi ini bisa segera berakhir ya teman-teman. Dan juga kemarin juga udah ada info-info, juga ada pencerahan dari BKN ya, kalau SKB-nya insya Allah akan dilaksanain tahun ini setelah SKD dari sekolah kedinasan. Dan itu nanti sekitar bulan Agustus-September. So, kita masih punya waktu yang cukup sekitar 2 bulan ya teman-teman ya, kurang lebih, buat belajar, buat mempersiapkan diri. Dan semoga yang nonton video ini bisa lolos menjadi penyuluh pertanian. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita masuk materi hari ini. Ini tentang kelembagaan petani ya. Jadi ada yang namanya kelompok tani atau kita singkat dengan POKTAN, yaitu kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Kemudian ada yang namanya gabungan kelompok tani atau GAPOKTAN, yaitu kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Cukup jelas ya teman-teman ya untuk definisinya. Kemudian ada asosiasi komoditas pertanian, yaitu kumpulan dari petani, kelompok tani, dan atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Yang perlu digarisbawahi adalah komoditas sejenis. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah asosiasi dari para petani itu ya, untuk memperjuangkan, untuk mengusahakan komoditas yang sejenis. Kemudian ada Dewan Komoditas Pertanian Nasional, yaitu suatu lembaga yang beranggotakan asosiasi komoditas pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani. Nah teman-teman, kita masuk ke ciri dari POKTAN atau kelompok tani, yaitu yang pertama adalah saling mengenal, akrab, dan saling percaya di antara sesama anggota. Yang kedua, mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani. Yang ketiga, memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, kawasan atau hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya, adat istiadat, bahasa, serta ekologi. Jadi biasanya kalau POKTAN ini, kalau yang mungkin ada di sekitar kalian ya, ini biasanya kelompok tani ini berdasarkan desa atau berdasarkan dusun gitu ya, atau berdasarkan dari tetangga-tetanggaan gitu ya, atau yang sawah atau hamparan atau kawasan usahanya itu di sekitar itu gitu ya, seperti itu. Kemudian ini kita masuk ke kelas kelompok tani. Jadi kelompok tani itu juga punya kelas-kelas teman-teman. Kelas ini dibentuk untuk mengetahui strategi pembinaan kelompok tani berdasarkan kemampuannya. Jadi nanti tuh kayak kelompok tani atau POKTAN itu nantinya akan dinilai, terus ada scoringnya, dan dari scoring itu akan diklasifikasikan gitu ya, akan masuk kelas-kelas itu. Nah tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui keragaman kemampuan kelompok tani, kemudian menyediakan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan petani, kemudian mengetahui metodologi dan pemetaan kebutuhan penyuluh pada masing-masing kelas kemampuan kelompok tani. Kemudian menyediakan database kelompok tani, menyediakan peningkatan kinerja penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani.
Jadi sebenarnya kelas kelompok tani ini tuh untuk mengetahui tingkatan atau kemampuan dari masing-masing kelompok tani, sehingga nantinya penyuluh itu bisa tahu gimana strateginya, gimana metode untuk menyampaikan penyuluhannya biar pas gitu ya, teman-teman. Tuh. Nah, kemudian ini klasifikasi Poktan. Ada 4 kelas. Yang pertama kelas pemula dengan scoringnya kurang dari 245. Kemudian kelas lanjut 246 sampai 455. Kemudian kelas madya 456 sampai 700. Kemudian kelas utama 701 sampai 1000. Nah, ini teman-teman untuk materi-materi ini, jadi materi-materi tentang Poktan, tentang klasifikasi Poktan, dan materi aku secara keseluruhan di video kali ini, nanti kalian bisa baca-baca lagi. Aku taruh linknya di description box ya teman-teman. Itu ada berbagai materi atau sumber belajar yang aku pelajari juga, dan aku buat atau aku ringkas untuk video kali ini. Itu ya teman-teman, nanti bisa ditambah-tambah juga dari sumber-sumber lain gitu, dari internet maupun dari buku yang kalian pernah baca. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Selanjutnya ada fungsi Poktan. Yang pertama adalah sebagai kelas belajar, yaitu tempat bagi anggota untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi. Cukup jelas. Kemudian yang nomor 2 adalah wahana kerjasama. Jadi, Poktan ini sebagai tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama petani dalam Poktan maupun antar Poktan dengan pihak lain, sehingga diharapkan usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, dan hambatan, serta lebih menguntungkan. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu unit produksi tani, yaitu usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Nanti mungkin kalian bisa highlight atau underline untuk kata-kata kunci dari masing-masing fungsi Poktan ini ya teman-teman, untuk lebih mempermudah dalam belajar. Ini ciri Gapoktan. Yang pertama adalah memiliki aturan atau norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama. Kemudian melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan antara lain rapat anggota dan rapat pengurus. Jadi teman-teman, kalau Gapoktan ini kan gabungan dari beberapa kelompok tani, dan Gapoktan ini biasanya itu lebih terstruktur gitu ya, ada aturannya, ada normanya, kemudian ada pertemuan rutinnya gitu ya, jadi lebih terorganisir gitu ya. Terus dia juga menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif. Ya, cukup jelas ya kalau ini memang lebih terorganisir gitu ya. Kemudian, ciri Gapoktan selanjutnya yaitu memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir. Nah, ini biasanya kan Gapoktan itu berperan nih, ingat nggak kalian di video-video aku yang sebelumnya yang tentang penyusunan RDK-RDKK gitu ya. Nah, itu kan jadi Gapoktan itu memfasilitasi penyediaan dari alat mesin pertanian maupun sarana produksi pertanian gitu ya, yang mungkin kalau dari petaninya ataupun dari Poktannya sendiri belum mampu untuk menyediakannya gitu ya. Nah, makanya Gapoktan ini karena lebih besar, maka Gapoktan ini mampu menyediakan atau memfasilitasi kegiatan usaha tani tersebut gitu. Kemudian selanjutnya, ciri Gapoktan yaitu memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi agribisnis. Cukup jelas ya. Kemudian melayani informasi dan teknologi bagi usaha tani anggota Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan petani lainnya. Kemudian menjalin kerjasama melalui kemitraan antar Gapoktan dengan pihak lain. Selanjutnya, melakukan
modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisian hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Oke, teman-teman nanti bisa buat misalnya jembatan keledai gitu ya, atau apa poin-poin dari ciri-ciri Gapoktan ini, biar lebih paham. Nah, ini fungsi Gapoktan. Yang pertama adalah sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, yaitu Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi, antara lain pupuk, benih, pestisida, alat mesin pertanian, dan permodalan usaha tani. Kemudian, selanjutnya adalah unit usaha pemasaran. Jadi, Gapoktan dapat memberikan pelayanan atau memfasilitasi pemasaran hasil pertanian. Ya, teman-teman, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan maupun pemasaran yang secara langsung. Yang selanjutnya yaitu fungsi Gapoktan sebagai unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Biasanya untuk permodalan gitu ya, teman-teman. Kemudian fungsi Gapoktan selanjutnya yaitu untuk unit usaha tani atau untuk produksi. Tuh sama juga dengan yang tadi ya, yang di Poktan ya. Yang di Poktan itu tadi kan juga sebagai unit usaha gitu ya. Selanjutnya yaitu sebagai unit usaha pengolahan. Jadi Gapoktan memberikan pelayanan baik penggunaan alat mesin pertanian dalam teknologi pengolahan hasil, mencakup pengolahan, sortasi atau grading, dan pengepakan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian. Selanjutnya, ini tentang Kelembagaan Ekonomi Petani atau KEP, yaitu kelembagaan petani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian, yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. Jadi yang perlu ditekankan dari KEP ini adalah usaha tani ini dari hulu sampai hilir dengan skala ekonomi yang lebih besar, dengan terorganisir lebih baik, sehingga ada efisiensi usaha gitu ya. Dan kalau misalnya usaha itu efisien, bisa menguntungkan, bisa meningkatkan pendapatan dari petani. Oh ya teman-teman, tentang Kelembagaan Ekonomi Petani ini, kalian juga bisa tonton videonya. Itu dari cyber extension-nya Kementan. Nanti linknya aku taruh di description box ya. Kalian bisa tonton videonya yang lebih lengkap tentang KEP ini. Gitu ya teman-teman. Nah, Kelembagaan Ekonomi Petani ini bisa berupa atau berwujud kelompok usaha bersama atau KUB, yaitu gabungan atau kumpulan beberapa kelompok tani atau Gapoktan yang bergabung dan bekerja sama dengan jenis komoditas usaha yang sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah kelompok usaha bersama ini biasanya jenis komoditas usahanya sama. Tuh. Selanjutnya yaitu koperasi tani atau Koptan, yaitu badan usaha yang beranggotakan petani baik secara individu maupun yang tergabung dalam Poktan dan Gapoktan yang melakukan kegiatan usaha agribisnis berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi petani yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tahu ya koperasi ya. Jadi asasnya kekeluargaan. Kemudian yang selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Petani atau disingkat BUMP, yaitu kelembagaan usaha berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani. Dijalankan secara korporasi, berorientasi pada keuntungan untuk mendorong kemandirian petani. Ini tentang KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan. Merupakan wadah musyawarah petani nelayan serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani di wilayahnya. Nah, KTNA ini punya pertemuan gitu ya teman-teman, mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, biasanya
kita mengenal dengan 3 istilah ini. Ada rembuk paripurna, rembuk utama, dan rembuk madya. Jadi yang rembuk paripurna adalah pertemuan lengkap seluruh pengurus harian KTNA, ditambah dengan utusan atau wakil petani nelayan dari tingkat bawahnya yang membahas masalah umum kegiatan KTNA. Ini rembuk paripurna. Kemudian rembuk utama adalah pertemuan lengkap seluruh anggota KTNA di tingkat wilayah dan menetapkan pengurus harian untuk mengembangkan peran petani nelayan dalam membangun pertanian. Kemudian, rembuk madya adalah pertemuan antara pengurus harian ditambah dengan beberapa anggota KTNA dalam menetapkan ketua dan ahli andalan sebagai delegasi di mimbar Sarasehan untuk membahas masalah dan menindaklanjuti hasil mimbar Sarasehan. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya ya tentang kontak tani, yaitu adalah petani yang atas kesediaannya sendiri bekerja sama sebagai partner penyuluh pertanian dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian bagi kelompok tani dan masyarakat sekitarnya. Jadi biasanya kontak tani itu tuh yang punya inisiatif gitu ya, yang biasanya mampu menggerakkan anggota kelompok tani lainnya gitu ya. Itulah yang biasa disebut dengan kontak tani. Selanjutnya ini ada list beberapa kelembagaan lainnya. Maksud aku kelembagaan petani lainnya. Yang pertama ada Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis atau disingkat LKMA. Kemudian yang nomor 2 adalah Kelompok Wanita Tani atau KWT. Kemudian yang ketiga adalah Usaha Pelayanan Jasa Alsintan atau UPJA. Oh ya, Alsintan itu adalah singkatan dari alat mesin pertanian ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A. Nah, dari kelembagaan-kelembagaan petani ini kalian bisa googling ya teman-teman ya, buat baca-baca lebih jauh gitu ya. Sebenarnya ini sih menurut aku kayak kalian cukup tahu poin-poinnya aja sudah cukup tentang kelembagaan-kelembagaan ini gitu ya. Di samping dengan kelembagaan-kelembagaan utama yang tadi yang harus benar-benar paham juga gitu ya. Nah, ini tentang penguatan kelembagaan petani. Jadi ada strategi-strategi atau cara-cara untuk melakukan penguatan kelembagaan petani. Yang pertama adalah mendorong dan membimbing petani agar mampu berperan bekerja sama di bidang ekonomi secara berkelompok dalam pemanfaatan inovasi teknologi sehingga mendorong pembentukan korporasi. Jadi diarahkan agar skala ekonominya bisa lebih besar, bisa lebih menguntungkan gitu ya teman-teman. Yang nomor 2 adalah menumbuh kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan sarana prasarana, pembiayaan, dan akses permodalan, meningkatkan posisi tawar, meningkatkan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi kelompok, dan meningkatkan efisien serta efektivitas dari usaha tani. Yang nomor 3 adalah meningkatkan kapasitas SDM petani atau sumber daya manusia petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggotanya. Secara teknis, upaya penguatan kelompok tani ini dilakukan oleh penyuluh pertanian. Itu ya teman-teman. Cukup jelas ya untuk tentang bagaimana menguatkan atau penguatan kelembagaan petani. Oke teman-teman, ternyata udah sampai di slide terakhir ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Oh ya, kalau kalian punya teman-teman atau punya grup yang tentang penyuluh pertanian, bisa di-share juga video aku ini agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaat atau bisa belajar bersama dengan video belajar aku kali ini. Ya teman-teman, cukup sekian untuk video aku yang kali ini. Oh ya, kalau kalian mau request untuk materi-materi belajar selanjutnya, bisa request, bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Karena aku juga kan masih belajar juga gitu ya. Oke, tunggu-tunggu aja video-video kami berikutnya. Jangan lupa di subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.